Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulur sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jinggu di channel YouTube Tonatan TV. Kali ini kita akan mengupas kembali tentang satu khasanah Jawa di balik nuansa primbon yang ada di Jawa ini. Kita mengupas tentang aji Jawa kuno. Sebuah ajian Jawa kuno yang pada waktu dahulu itu terkenal sekali, yakni Aji Panglemunan. Aji Panglemunan ini ada yang bilang dengan ajian Halimun, yakni masih di Jawa, tapi di tempat lain ada yang mengatakan ajian Halimun. Nah, bagaimana Aji Panglemunan atau ajian Halimun ini? Mari kita bahas bersama di video kali ini. Dan jangan lupa sedulur, bila sedulur sekalian menganggap video ini bermanfaat, silahkan di-share kepada yang lain, yakni terhadap kepada sanak, kadang, famili, sedulur sekalian. Dan juga bila panjenengan baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Dan bagi yang sudah, silahkan beri like dan juga tulis komentar di kolom komentar. Sedulurku sekalian yang berbahagia, memang pada waktu lalu banyak orang yang memiliki keanehan atau disebut linwe. Dan disebut-sebut hal itu karena adanya berbagai kekuatan mistis yang ada di tanah Jawa, dan kekuatan mistis spiritual ini masuk kepada diri orang-orang Jawa sehingga menjadi sebuah kekuatan yang ada di luar nalar kita. Salah satunya adalah bentuk ajian atau ilmu kanuragan. Disebut ilmu kanuragan karena ilmu ini tentunya bisa menyebabkan rogo menjadi kuat dan rogo menjadi tan kena ing sanjata. Nah, karena memiliki kekuatan raga yang di luar ranah indera, maka orang-orang menyebutnya dengan nama sakti atau jaduk. Pak nang wilayah sing rada rono lagi ada yang mengatakan hurduk. Lak cah-cah pondok ngarani hurdukiyah. Nah, ini bagaimana kejadian-kejadian semacam ini? Tentu karena laku tirakat yang terolah secara terus-menerus sehingga melahirkan kekuatan-kekuatan indera dari pertolongan Tuhan secara langsung yang kemudian disebut dengan enak sarani, enak duweni khodam utawa duweni karomah utawa duweni kaluwihan. Sedulurku yang berbahagia, ajian Panglemunan atau ajian Halimun ini di tanah Jawa, dan yang saya baca kelihatannya memang sudah lama beredar di tanah Jawa ini. Bahkan kita bisa menyimak atau kita bisa memungkinkan ini terjadi sebelum Mataram Islam. Kenapa kita mengatakan sebelum Mataram Islam? Karena ada kisah Tumenggung Mayang. Ayah dari Tumenggung Mayang ini memiliki kesaktian-kesaktian yang di luar nalar.
kemampuan-kemampuan spirit yang luar biasa. Dan dikisahkan bapak dari Temenggung Mayang atau ayah Temenggung Mayang ini memiliki ajian panglemunan. Maka ajian itu diturunkan kepada putranya, yakni kepada Temenggung Mayang. Temenggung Mayang memakai ilmu panglemunan setelah dia tirakat beberapa lama. Akhirnya dia mencoba masuk ke kamar Putri Sekar Kedaton. Dengan aji panglemunan tersebut, harap, ternyata Temenggung Mayang ini mengincar dari putri penguasa itu. Dia merasa karena sudah memiliki aji panglemunan tidak akan nampak atau tidak iso didelok sapa wae. Tapi ternyata apa? Keinginan itu pun batal. Karena beberapa punggawa dan penguasa yang pada malam itu mendengar jeritan dari putri kerajaan ini sama berlari ke tempat arah suara. Temenggung Mayang sudah pede dengan aji panglemunan masuk ke kamar sang putri. Rupanya sang putri mengetahui keberadaannya. Maka dia mesti minta tolong karena ada laki-laki yang berani masuk ke kamarnya. Maka dia pun dijatuhi hukuman oleh sang sultan. Nah, dari sini kita bisa mencoba mereka apa sih sebetulnya aji panglemunan atau aji halimun ini. Burku yang berbahagia, aji panglemunan pada waktu itu diciptakan oleh para pendahulu kita, bukan berarti untuk kita ini iso ngilang. Jangan salah tafsir. Jadi aji panglemunan ora duweni daya ngilang. Ini yang salah tafsir kepada Temenggung Mayang. Aji panglemunan ini ditirakati, dilakoni orang mergane ingin bisa menghilang, tetapi tidak nampak oleh pandangan musuh. Dia garis bawahi, tidak nampak oleh pandangan musuh, tidak nampak pada mata orang-orang yang berniat jahat kepada kita. Ini ya, jadi kalau kita baca peristiwa dari Temenggung Mayang, demikian yang terjadi. Jadi aji panglemunan ini sakjane orang ngilang, tetapi tidak nampak di hadapan lawan atau orang yang ingin berbuat jahat kepada kita. Jadi ajian ini hanya mengelabui penglihatan dari para musuh-musuh kita. Tidak, ini tentunya yang berbeda pandang dengan Temenggung Mayang dan peristiwanya tadi. Sedangkan aji panglemunan ini ada satu ajian yang hampir mirip dengannya, yang disebut dengan ajian halimun. Kita tahu halimun artinya kabut. Halimun adalah sebuah gunung yang berada di wilayah Jawa Barat. Di puncak itu, karena ketinggiannya, kabutnya itu tebal sekali. Ya, kabutnya menjadi tebal karena posisinya adalah tinggi, gitu. Sehingga kabut ini menutup keberadaan gunung tersebut. Maka
Aji Halimun sebetulnya adalah sebuah ajian yang mana kita ditutupi oleh kabut halimun ini. Kabut ini atau halimun. Sedulurku, di gunung tersebut dulu memang banyak sekali orang-orang yang laku spiritual. Di tanah Jawa pun sampai saat ini kira-kira banyak yang masih meyakini pada ketinggian-ketinggian gunung itu banyak penunggunya. Ada makhluk-makhluk yang di luar nalar, di luar mata, di luar makhluk-makhluk yang tidak nampak oleh mata. Sehingga di situ banyak orang-orang yang lakoni laku tirakat topo broto, laku spiritual. Gunung Bayang Kaki lah neng Ponorogo, Gunung Bedes, Gunung Kahyangan, Pudak, Toyomarto, banyak sekali. Ini adalah tempat-tempat laku tirakat pada masa lalu. Maka ada pandangan sebetulnya ini adalah sebuah kebijaksanaan pandang, kebijaksanaan pengawinan sebuah kebudayaan antara kebudayaan lama Hindu, kebudayaan Jawa dan kebudayaan Islam. Tiga elemen inilah yang menyatu di konsep-konsep ini. Nanti kita bahas lain waktu. Nah, bagaimana sih cara mendapatkan aji Panglemunan atau ajian Halimun ini? Banyak sekali dari primbon-primbon yang saya baca tentang cara laku tirakat ajian Halimun. Tetapi saya garis bawahi, semua ini adalah cara laku saja. Ada yang puasa 7 hari, ada yang puasa 3 hari 3 malam lepas, ada yang puasa 1 hari 1 malam tapi tugur atau tidak tidur. Dan setelah itu di waktu-waktu riadoh atau rialat ini atau tirakat ini, kita adalah menjalankan wirid terhadap mantra-mantra aji Halimun ini atau aji Panglemunan. Waktu itu dengan membaca berulang-ulang, moco ulang-ulang itu kan wirid lah neng ajaran kita, ajaran saat ini. Ini juga hampir mirip dengan bentuk-bentuk wirid. Setelah itu, setelah kita membaca ajian tersebut atau mantra, setelah berbuka atau membatalkan seluruh dari cara laku kita, maka kita sudah menguasai ajian Halimun atau aji Panglemunan. Tapi kalau saya dapat cerita lepas dari primbon yang saya baca, saya dapat cerita dari orang-orang saya, sekitar saya, terutama mbah saya, itu pada waktu tengah awan itu semua orang yang tirakat aji Panglemunan ini berdiri di halaman tanpa ada selembar daun pun yang menutupi. Itu tidak di waktu malam ya, di waktu siang, beduk deng, artinya jam 12, jadi waktu zuhur itu. Kalau dia membaca mantra aji Panglemunan atau ajian Halimun ini isih ketok ayang-ayange, berarti kudu baleni tirakat meneh. Ini berarti harus mengulangi lagi cara tirakatnya, karena belum berhasil menguasai aji Panglemunan. Lak kowe kuasa dengan aji Panglemunan, ngadeg kaca rasa, setelah itu kamu baca mantra, ayang-ayangmu ora ketok. Lak kowe tengah awan eneng latar deng, kowe maca mantra aji Panglemunan, ayang-ayang ora enek, iku berarti wis sukses. Sedulurku yang berbahagia, demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan ada lebih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Training ungkapan ono rino ono opo, ono awan ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.